Setelah Hu Yuhao, Tang Wutong, Bei Bei, Susansi, dan yang lainnya bertempur dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil menaklukkan kota Doyang, memperoleh banyak peralatan jiwa baru dan mengisi kembali persediaan mereka, serta menimbulkan kerugian besar bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Jadi setelah Sekte Tang menguasai kota Doyang, Zhu Yichen merasa ingin bertarung lagi dan ingin menantang Hu Yuhao. Tetapi Hu Yuhao menolaknya. Sebagai gantinya, dia ditantang oleh Xiao Xiao. Begitu Xiao Xiao dan Zhu Yichen bertarung, Tang Wutong juga ingin bergabung. Namun ia merasa melawan Zhu Yichen akan terlalu berat. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada Hu Yuhao dan langsung menantangnya. Selain itu, Tang Wutong juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur Hu Yuhao saat ini. Saat ini Tang Wutong adalah seorang titel Doluo, sementara Hu Yuhao masih seorang Saul Doluo. Dia penasaran seberapa jauh Hu Yuhao bisa melangkah. Namun perlu diingatkan kembali, ketika Hu Yuhao mengasingkan diri, jiwanya dibimbing oleh Ron Niangming, dewa emosi, dan berhasil menebus halangan di Tian untuk sampai ke alam dewa. Ron Niangming menganugerahkan banyak berkah kepada Hu Yuhao. Tidak hanya menjadikannya penerus dewa emosi, tetapi juga mengajarkannya teknik pedang tarian hujan naga dan artefak super, pedang ilahi ukiran hantu. Dengan pedang ilahi ukiran hantu itulah Hu Yuhao berhasil menjadi master jiwa tingkat 9 dalam alat jiwa. Namun cuplikan video trailer tersebut menunjukkan bahwa Ron Niangming, dewa emosi, benar-benar terlalu murah hati untuk merebut penerus dari Tang San. Dia bahkan memberinya senjata ilahi kedua, pedang embun pagi. Ini adalah salah satu dari 7 artefak semu super dari pedang fusi es yang memiliki atribut es ekstrim. Artefak ini melengkapi dengan sempurna jiwa bela diri es ekstrim kalajengking Kaisar Giok es milik Hu Yuhao, memungkinkannya untuk bertarung dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Kemudian Hu Yuhao dan Tang Wutong terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah beberapa ronde, Tang Wutong mengangkat tombak naga emas versi senjata ilahi, memanggil kilau emas yang merobek cakrawala. Lalu Tang Wutong melesat mengirimkan berbagai serangan yang datang bertubi-tubi, menekan tanpa memberi ruang bernafas terhadap Hu Yuhao. Tekanan itu memaksa Hu Yuhao menghunuskan pedang embun pagi. Saat pedang es bertemu tombak emas, dunia seakan retak di antara dua cahaya yang saling memburu. Benturan demi benturan mengguncang udara dan memekakkan langit, hingga akhirnya keduanya berdiri di batas yang sama. Tak ada pemenang, tak ada yang kalah. Pertarungan berakhir dalam seri. Setelah pertandingan latih tanding selesai, Hu Yuhao untuk sementara menghentikan serangannya ke ibu kota lain dari Kekaisaran Matahari Bulan, dan malah memfokuskan perhatiannya pada garis keturunan Putri Laut. Hal ini karena Hu Yuhao telah mengetahui dari Kaisar Salju bahwa garis keturunan Putri Laut terdiri dari binatang roh laut. Hal ini karena Hu Yuhao telah mengetahui dari Putri Salju bahwa garis keturunan Putri Laut terdiri dari binatang roh laut yang terampil dalam kekuatan spiritual. Kebetulan sekali jiwa bela diri mata roh Hu Yuhao masih hanya memiliki 7 cincin roh. Awalnya Hu Yuhao sudah putus asa dengan jiwa bela diri urat roh. Tetapi ketika dia mendengar tentang garis keturunan Putri Laut, dia menjadi tertarik. Hu Yuhao mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan garis keturunan Putri Laut untuk melihat apakah dia dapat menemukan binatang roh laut yang cocok untuk membuat kontrak dan menjadikannya roh jiwa barunya. Hu Yuhao kemudian menempatkan para master jiwa Sekte Tang, Bei Bei, dan yang lainnya ke dalam alam setengah dewa mayat miliknya. Dipandu oleh permaisuri salju, Hu Yuhao dan Tang Wutong berangkat menuju Laut Es untuk mencari garis keturunan Putri Laut.
Meskipun ide Hu Yuhao bagus untuk menemukan Putri Laut sebagai roh jiwanya, prosesnya kemungkinan tidak akan semudah itu. Lagi pula ketika Hu Yuhao menyerang kota Doyang, dia menyaksikan pertempuran antara kota Doyang dan binatang roh laut. Dan dari situ jelas bahwa garis keturunan Putri Laut sangat membenci manusia. Hal ini terbukti benar karena Doluo 10.000 jiwa menipu garis keturunan Putri Laut dan melukai banyak makhluk roh laut. Di tengah perjalanan, Hu Yuhao dan Tang Wutong merasakan perjalanan tampak damai. Tapi tiba-tiba permukaan laut pecah seperti cermin yang dihantam palu raksasa. Seekor binatang roh raksasa menyerupai paus melonjak ke udara dengan kekuatan yang mengguncang langit, lalu menghantam kapal mereka tanpa ampun. Dalam sekejap, kayu dan layar terkoyak berubah menjadi serpihan yang hanyut di ombak. Tanpa ragu Hu Yuhao dan Tang Wutong melesat ke udara, meninggalkan sisa kapal yang tenggelam dalam pusaran buih. Namun langit pun tak memberi mereka jeda. Dari kedalaman samudera, sekawanan gajah iblis laut muncul bagaikan gunung hidup yang bangkit dari dasar laut. Derap kekuatan mereka mengguncang air, sementara teknik ledakan es ditembakkan tanpa henti, membekukan udara dan laut dalam satu tarikan nafas. Meski demikian, kekuatan itu runtuh sebelum mencapai sasaran. Dengan kerjasama yang nyaris tanpa celah, Hu Yuhao dan Tang Wutong menetralkan setiap serangan, seolah badai pun tunduk pada kehendak mereka. Gajah-gajah iblis itu yang terkuat hanya berusia sekitar 10.000 tahun. Jelas bukan tandingan keduanya. Bahkan bila mereka bersatu, mereka masih mampu bertahan melawan seorang super Doluo. Namun yang membuat hati Hu Yuhao terusik bukanlah kekuatan lawan, melainkan sifat mereka. Gajah iblis laut dikenal jinak. Serangan mendadak ini terasa janggal, seperti potongan teka-teki yang tak pada tempatnya. Karena itu setelah mengalahkan mereka, Hu Yuhao dan Tang Wutong memilih tidak melukai satupun, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati dipenuhi tanda tanya. Benar saja, bahaya belum usai. Serangan demi serangan kembali menghampiri, membuat keraguan tumbuh di hati Hu Yuhao. Demi melindungi Tang Wutong, dia memutuskan membatalkan rencana dan kembali ke kota Doyang. Mereka pun berbalik arah, terbang jauh menebus langit. Namun waktu berlalu dan daratan tak kunjung terlihat. Saat itulah kesadaran menghantamnya seperti petir di tengah badai. Mereka telah jatuh ke dalam ilusi keturunan Putri Laut. Selama ini mereka tak pernah benar-benar terbang menuju daratan. Tanpa disadari, mereka justru melaju semakin dalam ke laut es, semakin dekat ke wilayah sang Putri Laut. Saat Hu Yuhao dan Tang Wutong bereaksi dan menghancurkan ilusi tersebut, semuanya sudah terlambat karena Putri Sulung Eve muncul dengan mengejutkan. Putri Sulung Eve juga merupakan putri tertua dari garis keturunan Putri Laut, kakak perempuan dari Putri Duyung Lia, dan Eve sendiri adalah pemimpin para Putri Laut. Model karakter Putri Sulung Eve cukup bagus, meskipun dia setengah manusia dan setengah ikan. Selain itu, penampilan Putri Sulung Eve sebagai Putri Duyung juga menakjubkan. Dia memiliki rambut panjang berwarna ungu anggur, mengenakan mahkota yang melambangkan status bangsawannya, memiliki tubuh yang bagus mengenakan atasan biru, dan memiliki fitur sisi ikan di tangan dan bahunya. Fitur wajahnya juga halus dan cantik, meskipun dia memiliki aura yang agak dingin, tetapi penampilannya yang sangat cantik dan temperamennya benar-benar mempesona. Namun Putri Sulung Eve muncul dengan penuh percaya diri, langsung terjun ke medan pertempuran tanpa interaksi lebih lanjut begitu melihat Hu Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun Hu Yuhao dan Tang Wutong mencoba menjelaskan dan menyatakan niat baik mereka,
Putri sulung Eve tidak memberi mereka kesempatan. Dia juga sangat membenci manusia dan memanggil 100 putri duyung untuk menyerang Huyu Hao dan Tang Wutong bersama-sama. Di tengah gempuran serangan para putri duyung, Huyu Hao dan Tang Wutong dengan mudah menangkis setiap serangan. Harus dikatakan bahwa garis keturunan putri laut unggul dalam serangan mental. Jadi di tengah pertempuran badai itu, putri sulung Eve memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kombinasi teknik jiwa bela diri dan mental. Gelombang kekuatan jiwa menyapu ruang bawah laut, mencoba menghancurkan kesadaran lawan sebelum pedang sempat terhunus. Namun Huyu Hao berdiri tegak di tengah badai tak kasat mata itu. Setiap teknik gabungan yang dilepaskan Eve dinetralkan, yang menyebabkan pertempuran sengit akhirnya pecah. Jadi para penonton spoiler, apakah kalian ingat bagaimana Huyu Hao meredakan amarah putri laut Eve?